Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan membangun ibadah. Ibadah pada malam hari ini adalah ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga, masih tetap di rumah kita masing-masing, dengan keluarga kita masing-masing, karena ada permasalahan tentang virus, sehingga kita tidak bisa bertatap muka di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita terus berdoa, semoga virus yang menakutkan ini bisa secepatnya menemukan penangkalnya, sehingga kita bisa bersama-sama kembali melaksanakan ibadah di gereja maupun di wilayah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu sekalian kita mulai ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kita mengambil saat teduh. Ibadah rumah tangga pada malam hari ini kami lakukan atas nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan Roh Kudus senantiasa mengayomi dan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 14, bait 1 dan 3, muliakan Tuhan Allah. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita mohon petunjuk dengan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kembali kami menghadap di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucapkan rasa syukur terima kasih kami atas kesehatan, atas kebutuhan apa saja yang Tuhan berikan, sehingga sampai saat ini kami dalam keadaan sehat dan tidak ada sesuatu apapun kekurangan yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih pada malam hari ini. Kami juga berdoa untuk seluruh warga GKJW Jemaat Waru. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera kepada keluarga masing-masing, sehingga seluruh warga GKJW Jemaat Waru ini benar-benar dalam keadaan sehat dan tidak ada sesuatu kekurangan apapun di dalam menjalani kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih pada malam hari ini. Kami mohon sertai ibadah keluarga pada malam hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah pada malam hari ini benar-benar menjadikan ibadah yang senantiasa selalu mengutamakan tentang iman seluruh warga GKJW Jemaat Waru. Dan juga pada malam hari ini kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dan membuka hati seluruh warga GKJW Jemaat Waru, sehingga firman-Mu ini benar-benar menjadikan firman yang senantiasa
menambah iman kepercayaan bagi saudara-saudara kami, seluruh warga GKJW Jemaat Waru. Demikian ya Tuhan, seru doa kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 akan dibacakan oleh anak kami. Dipersilakan. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu hidup. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Berbahagialah orang yang senantiasa membaca, menggumuli, serta melakukan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 52, bait yang pertama. Firman Tuhan Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Demikian lagu yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, begitu indah, mengalun. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, lagu ini menguatkan kita untuk benar-benar memperhatikan renungan maupun firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, renungan ibadah keluarga pada malam hari ini adalah rumah kita. Saya ulangi, tema ibadah pada malam hari ini adalah rumah kita. Rumah adalah sebuah kebutuhan bagi kita sebagai manusia, Bapak, Ibu, Saudara. Terutama yang sudah berkeluarga. Walaupun belum berkeluarga, kalau sudah melaksanakan, sudah bekerja, mendapatkan gaji yang rutin, yang paling baik, paling utama,
mengutamakan rumah, di mana kita kalau sudah mempunyai rumah, secara otomatis kita merasa tenang di dalam pikiran kita. Rumah adalah sebuah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, di mana rumah itu harus dirawat dengan baik dan bersih, supaya kita betah di rumah dan juga menempatinya. Apapun bentuk rumah kita, harus kita jaga dan bangga mempunyai rumah itu. Apapun bentuknya, kita harus merasa bangga karena kita sudah mempunyai rumah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, musisi yang terkenal di tahun 1975 menyanyikan sebuah lagu yang sangat enak didengar, di mana musisi itu dulu sangat populer sekali, di mana rambutnya keribu dan juga pakaiannya sangat baik, dan banyak waktu itu pemuda mempunyai keinginan meniru apa yang dialami oleh penyanyi ini. Penyanyi ini adalah Ahmad Albar, di mana grupnya adalah grup God Bless, akan menyanyikan lagu Rumah Kita. Monggo kita lihat tayangan ini. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang terkasih, tayangan tadi menggambarkan bahwa rumah kita benar-benar anugerah Tuhan untuk kita, yang harus benar-benar dirawat dan dijaga dengan baik. Di rumah kita itulah kita bisa menjalani kehidupan dengan baik dengan keluarga kita masing-masing, sehingga hidup ini mempunyai makna yang baik dari rumah itu sendiri, Bapak Ibu. Di mana kita melaksanakan kegiatan dari rumah itu, kita mempunyai motivasi yang tinggi untuk mendidik anak-anak, keluarga kita. Dari rumah itulah kita bisa mempunyai harapan besar kepada anak-anak kita, dan juga kita harus bisa menempatkan diri di mana di lingkungan itu pun kita bisa melaksanakan kehidupan dengan lingkungan dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih,
kadang-kadang kita ini lupa bila mana rumah yang kita tempati ini membawa berkat yang luar biasa, berkat yang diberikan Tuhan kepada kita sangat luar biasa. Kadang-kadang kita lupa tentang apa yang menjadi angan-angan kita. Kalau sudah mempunyai uang banyak, lalu apapun yang dilakukan senantiasa selalu mengandalkan akunya, sehingga rumah tangga yang ada di rumah yang kita cintai itu akan tidak baik bila mana kita melakukan pemikiran bahwa akunya yang keluar, sehingga apa-apa aku yang membeli rumah ini. Kalau tidak ada aku, secara otomatis tidak akan bisa membeli rumah ini. Aku yang membeli perabotan yang bagus-bagus. Kalau tidak ada aku, tidak akan mungkin bisa melakukan atau membeli perabotan yang bagus-bagus ini. Kalau tidak ada aku, anak-anak tidak bisa sekolah setinggi mungkin. Kalau tidak ada aku, tidak akan punya mobil. Sehingga akunya yang keluar, bila mana sudah berpikir seperti itu, secara otomatis kesombongan dirinya itu keluar, sehingga lupa apa yang menjadi keinginan Tuhan, bahwa semua itu campur tangan ada di rumah itu. Sehingga Tuhan merasa bosan dan merasa tidak kerasan lagi di rumah itu, sehingga pergi dan rumah itu akan dikuasai oleh iblis. Kalau seperti itu, rumah tangga akan tidak bisa diatur dengan baik, dan itu tadi bahwa orang tersebut dikuasai sesuatu yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak merasa bosan karena dituntut untuk selalu bersekolah dengan baik dan pintar. Kalau tidak belajar dimarahi, sehingga anak-anak merasa tertekan dan stres. Mari Bapak Ibu sekalian yang terkasih, rumah kita adalah campur tangan Tuhan. Bila mana kita senantiasa setia dan taat kepada Tuhan, rumah ini dan rumah kita akan mendapatkan sebuah berkat yang sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara serta adik-adik yang terkasih dan juga anak-anak senantiasa selalu setia kepada Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara serta anak-anak yang terkasih, ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan pada ibadah keluarga pada malam hari ini. Mungkin anak-anak kami dan juga istri kami yang akan menjawabnya. Monggo dipersilakan. Yang pertama adalah pertanyaannya seperti ini. Kita banyak mendengar firman Tuhan agar tidak perlu khawatir, takut. Matius 6 ayat 25 atau 1 Petrus 5 ayat 7. Tetapi mengapa kita masih sering mengalami stres? Monggo dijawab salah satu anak saya yang akan menjawabnya. Dipersilakan. Memang kenapa manusia itu merasa stres, ya secara manusiawi memang itu ada di dalam diri setiap manusia, di mana hal tersebut tidak dapat dipungkiri gitu ya. Kalau di dalam diri manusia itu pasti ada rasa khawatir. Nah, rasa khawatir ini bisa juga rasa khawatir yang terlalu besar itu akan menimbulkan stres pada diri manusia. Tapi tetap kita harus beracuan gitu ya, walaupun dalam kondisi saat ini banyak hal yang membuat kita khawatir dan stres karena situasi corona saat ini.
Namun kita harus tetap yakin dan percaya bahwa iman kita itu nggak boleh khawatir. Jadi seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 25 tadi, bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini cukup jelas sekali bahwa kita tidak boleh khawatir. Jadi yakin bahwa iman kita ini tidak boleh goyah karena kekhawatiran kita. Ya, terima kasih. Sebuah jawaban yang sangat luar biasa, bahwa kita tidak boleh merasa goyah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Mbak Ayu atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, Mazmur 127 ayat 3-5 menggambarkan hubungan antara Tuhan, orang tua, dan anak-anaknya. Siapakah sebenarnya yang disebut sebagai sang pemanah, sebagai busur, dan anak panahnya? Mungkin akan dijawab oleh anak saya. Ya, mungkin bisa saya jawab. Pemanah ini diibaratkan itu Tuhan, dan busur itu orang tua. Lah, anak panahnya itu ya anak-anaknya itu ya. Jadi sehebat apapun pemanah, kalau busurnya tidak bagus, maka hasil dari panen itu akan tidak melesat ke sasaran. Kalau pemanah memang tidak diragukan lagi. Kalau busurnya bagus, pasti anak panahnya akan melesat sesuai target. Tuhan itu memberi kekuatan kepada orang tua untuk anak-anaknya agar memiliki kekuatan iman untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu ya itu tadi diibaratkan sebagai pemanah itu tadi. Itu sih menurut saya. Ya, terima kasih Mas Gagu atas jawaban yang disampaikan, bahwa orang tua itu sebagai pemanah dan anak-anak sebagai busurnya. Kalau orang tua ini mendidik anaknya dengan baik, secara otomatis busur itu akan baik dan akan dipanahnya pun akan tepat pada sasaran. Terima kasih Mas Gagu atas jawabannya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan agar anak panah melesat tepat mengenai sasaran? Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan oleh gereja agar warga tidak mengalami gangguan, stres? Mungkin pertanyaan yang terakhir ini akan dijawab oleh istri saya. Dipersilakan. Mungkin dapat memberikan solusi ketika menghadapi permasalahan. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada umatnya, sehingga permasalahan yang dihadapi semua umat dapat menyelesaikan secara tepat. Yang dilakukan gereja adanya pendekatan yang intens dengan jemaatnya, supaya jemaat memiliki kekuatan dan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai dan melindungi kita semua. Ya, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang nomor 3. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan-pertanyaan tadi menggambarkan bahwa Tuhan senantiasa selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita tidak perlu takut akan kebutuhan yang kita butuhkan dimanapun
kita berada, kita senantiasa harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan, memberikan kesehatan, sehingga kita melaksanakan aktivitas dimanapun, kalau itu ditunjang dengan tubuh yang sehat, apapun kebutuhan yang kita butuhkan, senantiasa selalu terpenuhi. Karena Tuhan itu baik bagi kita, Tuhan senantiasa memperhatikan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku, kita curahkan kehidupan yang kita jalani ini kepada Tuhan. Karena dengan cara seperti itu, Tuhan sangat baik bagi kita semua untuk menjalani kehidupan. Walaupun situasi saat ini masih situasi yang sangat kurang baik, khususnya di warga GKJW Jumatwaru yang saat ini virus yang ada di lingkungan kita masih berkeliaran. Mari Bapak Ibu, kita senantiasa selalu taat aturan dari pemerintah. Apapun yang diutarakan oleh pemerintah, mari kita turuti dengan baik. Dan kita terus memohon kepada Tuhan supaya pemerintah saat ini bisa mengatasi tentang virus yang ada di negara kita. Demikian Bapak Ibu, ibadah rumah tangga pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk saat teduh, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami kembali menghadap di hadapan-Mu. Begitu luar biasa ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam kami melaksanakan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Dan sebelum kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, akan lebih baik kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3. Kami ulangi, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemurahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian dasar firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sambil kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 302 ayat pertama dan ketiga. Sambil puji
Jadi Bapak Ibu, Saudara serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tibalah kita menaikkan doa syafaat dan nanti dilanjutkan dengan doa Bapa Kami, dan mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di rumah ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami melaksanakan ibadah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai pimpinan-pimpinan yang ada di negara kami ini ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden dan yang paling bawah, kiranya Tuhan menyertainya. Berikan petunjuk ya Tuhan, Bapak Presiden Jokowi yang senantiasa setia kepada negara ini ya Tuhan. Begitu luar biasanya pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kepemimpinannya Bapak Presiden Joko Widodo ini ya Tuhan. Sertai mereka sehingga dengan baik bisa memimpin bangsa dan negara ini ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk seluruh bangsa, negara yang pada saat ini ada permasalahan-permasalahan yang ada, terutama tentang virus COVID-19 ini ya Tuhan. Sampai saat ini bangsa dan negara kami begitu sibuk mengurusi virus yang ada di negara kami ini ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon, kiranya tolonglah berikan kami penangkal yang menanggulangi tentang virus ini ya Tuhan, sehingga negara kami ini bisa kembali seperti sedia kala, sehingga semua merasa bahagia dan ceria. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar apa yang menjadi doa kami pada malam hari ini. Kami serahkan sepenuhnya bangsa dan negara ini ke tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan doa selanjutnya akan dilanjutkan oleh anak kami. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami menyambung doa dari orang tua kami. Kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kegiatan di masa pandemi ini ya Tuhan, sehingga segala kegiatan ini hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berkatilah upaya-upaya warga kami dalam membuat ibadah online. Kiranya Engkau berkati setiap tangan yang bekerja ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati sehingga apa yang kami kerjakan bisa untuk melayani Engkau dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami juga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, guru Injil, dan para majelis ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dalam kehidupan mereka masing-masing, berkati kehidupan mereka dalam pelayanan, dalam bermasyarakat, dalam lingkungan kerja juga ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan. Dan doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami yang lain. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami hingga saat ini Tuhan. Kau masih memberi kami kekuatan, kesehatan hingga saat ini Bapak. Kami semua mengucap syukur atas apa yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit. Biar Kau sendiri yang memberikan kesembuhan yang sempurna Bapak.
sehingga apa yang mereka alami, rasa sakit yang mereka alami dapat kembali pulih dan bisa melanjutkan aktivitasnya lagi Bapa. Kiranya Engkau sendiri juga memberkati keluarga yang menjaganya Bapa. Kiranya Engkau juga memberikan kekuatan dan kesehatan. Bapa, kami juga berdoa untuk tim kesehatan yang saat ini terus berupaya Bapa menghadapi, membantu orang-orang yang saat ini mengalami sakit, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini Bapa. Biar Engkau sendiri beri mereka kekuatan, kesabaran, sehingga situasi saat ini maupun orang-orang semakin lama semakin berkurang yang mengalami virus atau yang terdampak virus corona ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengalami pergumulan Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa hanya Engkau yang selalu membantu kami, menyertai kami, dan memberi kami jalan keluar atas setiap permasalahan dan pergumulan kami Bapa. Kami yakin Bapa, Engkau tidak meninggalkan kami. Kami yakin bahwa Engkau selalu memimpin dan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh doa kami ini hanya dalam kuasa tangan-Mu. Dan doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperlebar kerajaan. Berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih atas semua yang Tuhan berikan kepada kami. Apapun yang Tuhan berikan kepada kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa membimbing, mengarahkan kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini benar-benar nyata untuk setia dan taat kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, demikian seru doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, ibadah pada malam hari ini sudah akan selesai, dan sebelum kita mohon berkat Tuhan, kita memuji nama Tuhan dulu. Kidung Jemaat nomor 346, Tuhan Allah beserta engkau. Kasih Kristus mengawal
Jadi Bapak Ibu, Saudara serta anak-anak, pada malam hari ini ibadah rumah tangga sudah selesai, dan marilah kita bersama-sama untuk berserah kepada Tuhan, karena Tuhan Maha baik bagi kita sebagai manusia. Takut akan Tuhan, itulah jalan yang terbaik bagi kita. Mari kita mohon berkat-Nya. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami sudah selesai melaksanakan ibadah. Pada malam hari ini kami mohon berkat dari-Mu ya Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera kiranya senantiasa menaungi di dalam kehidupan kami hari demi hari. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.